Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya 2 orang terduga teroris di Tanjung Balai diamankan Densus 88. Pemerintah targetkan 1 juta vaksinasi di Sumatera Utara hingga akhir tahun. Kambing bermata satu hebohkan warga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tim anti-teror Densus 88 mengamankan 2 orang pria di kota Tanjung Balai terduga teror di 2 tempat terpisah. Kedua pria tersebut dibawa dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanjung Balai. Dengan wajah tertutup, seorang terduga teror berinisial AS dibawa petugas ke ruang pemeriksaan di Mapolres Tanjung Balai. Pemeriksaan terhadap pria tersebut dilakukan secara tertutup. Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Pahang Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Safrijal, membenarkan warganya diamankan petugas Densus 88. Ia mengaku sejumlah barang bukti diamankan dari rumah pria tersebut, berupa buku bank, catatan transaksi bank, sebilah pedang, dan 1 selongsong peluru. Selain AS, petugas juga mengamankan FR di lokasi berbeda di Kelurahan Bunga Tanjung, Kota Tanjung Balai. Ini tadi ada orang Densus 88, warga kita diamankan Densus 88, Bang. Ya, benar. Gimana kronologisnya, Bang? Kronologisnya saya kurang jelas juga, cuma di saat setelah sudah diamankan si tersangka, baru saya ditelepon dan melakukan penggeledahan rumah. Apa-apa aja yang dibawakan, Bang? Yang diamankan di situ ya ada banyaklah semacam buku tabungan, ada A4 ya. Baru 1 buah samurai lah, selongsong peluru 1, baru bukti-bukti transferan apa, buku rekening ini, transaksi transferan apa. Pengakuan itu siapa itu, Bang? Densus atau gimana, Bang? Kalau orang itu ya mengaku sebagai ini ya dari Polres. Dan dia sebelum apa ya sempat juga menarik beca. Tapi sekarang memang sudah tidak, jadi dia membekap. Usai pemeriksaan lebih dari 2 jam, keduanya langsung dibawa ke Medan oleh petugas. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, di Deli Serdang 1 orang terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Polri pada Jumat pagi. Seorang pria berusia sekitar 36 tahun yang bekerja sebagai penjual makanan ringan dan terapis kesehatan pengobatan alternatif. Warga komplek perumahan Geraha Deli Permai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi dikejutkan dengan penangkapan seorang warga oleh tim Densus 88 Polri. ST bersama keluarganya sudah sekitar 8 bulan menyewa dan menempati sebuah rumah di Blok A. Warga berinisial ST alias Jarwo yang pulang bersama anaknya mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dihadang mobil polisi dan ditangkap. Dari lokasi penangkapan, ST langsung dibawa polisi. Polisi juga mendatangi rumah ST dan menyita sejumlah barang, termasuk alat latihan melempar pisau dan panahan. ST dikenal warga sebagai penjual makanan ringan keripik ubi. ST juga bekerja ikut membantu mertuanya sebagai terapis kesehatan pengobatan alternatif atau tabib di Medan. Warga terkejut dan kaget dengan penangkapan ST dengan sangkaan terduga teroris. Rumah ini udah berapa lama di sini, Bang? Kurang lebih belum setahun loh, Bang. Belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Ada berapa bulan, Bang? Belum ada. 7-6 bulan itu. Baru 7-6 bulan kan? Pindahan dari Sebelumnya kan polisi kan? Iya dulu. Baru itu Iya, Bang dulu. yang dibawa suami istri? Dulu. Suaminya aja. Sempat melawan, Bang. Pindah. Transport ngelawan saya nggak lihat aslinya. Bang, ini tahu nggak pindahan dari mana? Dari Jawa atau gimana, Bang? Pernah kurang cerita tahu, nggak? Pak, pindahan dari mana? Cuman orang Jawa sih beliau. Oh ya. Namanya Kira-kira berapa? Yang bapak itu? Umurnya kurang tahu sih. Cuman ya bapak emang udah tua. nggak melihat istrinya dibawa juga ada? Enggak. Disapa sebagai apa tadi, Bang? Di sini sih biasanya Pak Tono biasa. Pak Tono. Profesinya apa?
Dia jual keripik. Jual keripik. Iya, di Jalan Karajaya kan. Karajaya. Tapi sosialisasi bagus. Bagus. Sering juga sama bapak-bapak kan. Sama Ada satpam. tamu-tamunya ada sering datang nggak? Atau? Oh, kurang lihat bang. Sementara itu, Polda Sumatera Utara membenarkan 8 orang terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Polri di 2 kota di Sumatera Utara. Para terduga teroris sudah berada di Medan untuk diinterogasi dan dilakukan pengembangan. Dari 8 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Polri, 6 orang ditangkap di kota Medan, sedangkan 2 terduga teroris ditangkap di kota Tanjung Balai. Iya, jadi untuk kejadian tadi malam, pulangnya tadi pagi, teman-teman dari Densus 88 mengamankan terduga teroris sebanyak 8 orang dari Tanjung Balai 2 dan Medan 6 orang. Semuanya dari tempat yang berbeda dari ke-8 tersangka ini. Sekarang sedang didalami, diinterogasi mendalam oleh teman-teman Densus. Ini terkait kelompok mana, Pak? Terkait dengan kelompok mananya masih terus didalami oleh Densus sampai dengan sekarang. Apakah mereka pendatang yang baru datang ke Sumatera Utara atau sudah menetap di sini? Lengkap informasinya nanti Densus yang menyampaikan ya. Kemudian rencananya Kapolda Sumatera Utara akan disinggahkan di sini dulu atau langsung dibawa ke Jakarta? Setelah didalami tentu kewenangannya Densus yang akan menindaklanjuti apakah kembali dibawa ke Jakarta atau di Medan. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Orang terduga pelaku sendiri masih di sini atau bagaimana? Ya, di Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Tanakaro berhasil mengamankan 7 pelaku tindak pidana perjudian. Ke-7 pelaku diamankan dari beberapa lokasi berbeda dengan barang bukti mesin ketangkasan, uang, dan dadu. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Tanakaro berhasil mengamankan 7 pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Tanakaro. Ke-7 pelaku diamankan dari beberapa lokasi berbeda dengan barang bukti yang diamankan, buku tafsir mimpi, dadu, uang, dan mesin ketangkasan jenis ikan-ikan. Menurut Kanit Judisila Polres Tanakaro, dalam 3 bulan terakhir sebanyak 17 kasus tindak pidana perjudian telah ditangani. Menurut Kanit Judisila Polres Tanakaro, dalam 3 bulan terakhir sebanyak 17 kasus tindak pidana perjudian telah ditangani. Beberapa kasus sedang dalam tahap penyelidikan dan sebagian dalam tahap persidangan. Penangkapan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengembangan penyelidikan dari ungkapan. Ini kita kegiatan perseveris masalah pengungkapan kasus judi di wilayah hukum Polres Tanakaro. Dan kita tidak bosan-bosannya menindak segala jenis bentuk perjudian yang ada di wilayah Tanakaro. Kami mohon kepada rekan-rekan dari mass media dan masyarakat seluruh wilayah Tanakaro agar menginformasikan kepada kami manakala masih ada bentuk-bentuk perjudian di wilayah kita, segera kita tindak. Sangat kami harapkan bantuan dari rekan-rekan dan masyarakat di wilayah hukum Tanakaro. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan petugas. Para pelaku terancam pasal 303 KUH pidana tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Edi Rahmayadi menegaskan stok vaksin di wilayah Sumatera Utara masih tersedia hingga saat ini. Sebanyak 1 juta dosis vaksin dijadwalkan berjalan mulai Juni hingga akhir Desember 2021 mendatang. Bertempat di Lapangan Merdeka, Jalan Pulau Pinang, Kesawan, Medan, Kamis sore kemarin Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau rapid antigen, antibody, PCR swab, dan publik vaksin COVID-19.
Edi menyambut baik lokasi swab point dan rencana pemberian layanan vaksin mandiri. Ia berharap nantinya masyarakat harus mengikuti sesuai regulasi. Namun jika ditemukan hasil pemeriksaan positif, pasien akan ditangani langsung oleh dokter penanganan khusus COVID-19 sehingga untuk perawatan baik secara mandiri maupun di rumah sakit masih menjadi kajian. Vaksinasi di wilayah Sumatera Utara juga terus berjalan dan kini sudah berada pada kolektivitas terhadap masyarakat yang harus divaksin. Pada bulan Juni hingga akhir Desember 2021 akan dilaksanakan 1 juta vaksinasi yang diprioritaskan untuk 6 kabupaten kota di Sumatera Utara. Rakyat kita ini perlu ada perhatian khusus untuk pencegahan paparnya COVID-19. Bapak, sejauh ini pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Utara sudah seperti apa, Pak? Berjalan. Ada yang bersifat kepala tenaga kesehatan, tenaga keamanan. Nah, saat ini sudah beranjak kepada kolektivitas kepada masyarakat yang harus kita vaksin. Pak, sekedar mengkonfirmasi jumlah vaksin kita saat ini seperti apa, Pak? Ketersediaan stoknya dan kemudian apakah benar stok vaksin kita sudah menipis di wilayah Sumatera Utara, Pak? Bukan menipis, dia bertahap. Tetapi di bulan Juni sampai Desember itu dijadwalkan sedapat mungkin dia dilaksanakan sampai 1 juta vaksinasi. Sampai saat ini Provinsi Sumatera Utara terus melaksanakan program vaksinasi untuk meningkatkan imunitas guna memutus rantai virus COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan stok vaksin di Sumatera Utara tidak satupun yang kadaluarsa. Hal ini menepis kabar masa kadaluarsa vaksin Sinovac produksi PT Bio Farma pada tanggal 25 Maret mendatang. Kabar masa kadaluarsa vaksin Sinovac pada 25 Maret 2021 mendatang tampaknya tidak terdengar oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Edi menjelaskan dirinya belum mengetahui kabar vaksin kadaluarsa. Selain itu, ia juga menjelaskan vaksin yang telah didistribusikan ke Provinsi Sumatera Utara telah ditentukan beberapa tahap dari bulan Juni hingga Desember. Kadaluarsa? Ya. Saya belum Di dengar. Sumut seperti apa, Pak? Tidak ada vaksin kadaluarsa. Ini ditentukan jadwalnya dan tidak ada yang kadaluarsa. Ada sampai bulan Juni sampai Desember. Inilah diselesaikan sampai bulan Juni. Secara bertahap 70% dari jumlah penduduk Sumatera Utara harus divaksin. Kalau 15 juta dari 70%-nya berarti harus 10 juta dia divaksin. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Sumut Dr. Aris Yudariansyah mengatakan ketersediaan vaksin di Sumatera Utara sampai kini masih aman. Jumlah vaksin sesuai pendistribusian oleh Kemenkes Republik Indonesia, namun mengenai total keseluruhan vaksin di Sumatera Utara, dirinya tidak mengetahui. Ia juga menyebutkan masa kadaluarsa vaksin Sinovac pada kemasannya tertulis hingga 2023. Setelah melalui proses evaluasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, dipercepat menjadi 6 bulan. Seperti apa sih sebenarnya ketersediaannya dan stoknya kita sekarang ini aman atau tidak? Sampai sekarang aman. Ya, sampai sekarang aman sesuai dengan distribusi dan kuota yang diberikan Kemenkes pada kita. Kita tuh di dropping vaksin beserta dengan kuotanya, misalnya Medan sekian, Binjai sekian, Desa sekian, itu Kemenkes yang tentukan. Dan itu kita dropping sesuai dengan kuota yang disampaikan Kemenkes. Total yang sudah diterima, Pak Arif? Wah, berapa ya? Yang terakhir ada masuk kemarin, saya mungkin angkanya kurang pasti. Tapi sampai sekarang kuotanya masih mencukupi, sesuai dengan target sasaran. Oke. Terkait kadaluarsa, di Sumut nggak ada vaksin kadaluarsa. Semuanya masih aman. Testing ya masih lah. Kita sekarang ya belum termasuk yang ini, itu sudah rata-rata 1.300 satu hari. Sampel yang kita tes. Itu termasuk PCR dan antigen? Iya. PCR. Kita nggak data antigen. PCR. Sampai saat ini Provinsi Sumatera Utara terus melakukan program vaksinasi guna meningkatkan imunitas yang kini masih berjalan mulai dari tenaga kesehatan, lansia, pekerja publik, rohaniawan, dan penyandang disabilitas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, ruas jalan umum di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara amblas sejak 2 pekan lalu. Hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Hingga saat ini aktivitas lalu lintas di ruas jalan umum Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara terganggu akibat kedalaman amblasnya ruas jalan mencapai 3 meter. Belum ada penanganan sama sekali dari pemerintah daerah Nias Utara pasca kejadian amblas sejak 2 pekan lalu. Ruas jalan amblas semakin dalam akibat gerakan tanah yang terus bergeser ke arah aliran Sungai Sowu. Ditambah lagi kondisi musim hujan yang tidak beraturan membuat badan jalan sepanjang 50 meter rusak. Berulang kali kondisi ini disampaikan oleh pengendara, pihak pemerintah desa dan kecamatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditangani. Namun hingga kini belum ada respon positif. Pemukiman warga di sekitar ruas jalan dikhawatirkan berpotensi buruk bila setiap hari kendaraan terus melalui ruas jalan ini akan mempengaruhi amblas yang semakin dalam. Warga dan pengendara berharap pemerintah daerah mendatangkan alat berat untuk menimbun kedua sisi ruas jalan sebelum memakan korban jiwa. Ya, terima kasih. Ini sangat menyulitkan sekali untuk melintasinya dan kami sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Nias Utara ini untuk meminta perhatian pemerintah untuk membangun keadaan yang seperti ini. Jangan dibiarkan terus karena ini mengakibatkan nyawa manusia. Tapi kami mohon untuk segera untuk diperbaiki dan seriuslah perhatian untuk pemerintah supaya pembangunan itu terus dibenahi dan akan dibangun supaya kita nikmati dengan semaksimal mungkin. Kalau kita lihat juga ini sangat kondisi yang sangat parah sekali yang bisa layak untuk dilintasi oleh masyarakat. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan badan usaha di Labuan Batu, Sumatera Utara tidak patuh terhadap jaminan sosial kesehatan terhadap pekerjanya. Hal ini diketahui saat rapat koordinasi antar stakeholder yang berlangsung secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pada semester pertama di tahun 2021. Kejaksaan Negeri Labuan Batu melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan beserta unsur pemerintah daerah Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Utara secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan sosial masyarakat. Terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan sosial kesehatan para pekerjanya. Pada semester pertama tahun ini, terdapat 36 badan usaha tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan 38 badan usaha menunggak iuran BPJS Kesehatan. Kepala Kejaksaan Labuan Batu Kumaidi, selaku Ketua Forum menjelaskan, pihaknya melalui Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan upaya-upaya hukum terhadap badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menunggak melakukan pembayaran iuran BPJS melalui surat kuasa khusus atau SKK dari BPJS Kesehatan. Pada tahun 2020 lalu, pihaknya telah menyelesaikan 5 SKK yang terdiri dari 4 perkebunan dan 1 restoran. Ada beberapa sanksi pidana. Itu bisa dilakukan dengan cara BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri, dalam hal ini membuat SKK kepada Kejaksaan. Kemudian dari dasar SKK tersebut, surat kuasa khusus, nanti kami akan memanggil para pihak terkait. Walaupun itu di situ ada sanksi dendanya, tapi juga sanksi pidananya, tapi juga kami akan tetap berupaya secara persuasif untuk mereka memenuhi kewajibannya. Itu. Jadi peran kejaksaan di situ adalah apabila terjadi permasalahan pelanggaran terkait dengan pendaftaran BPJS, tidak memberi data yang benar para pelaku usaha tersebut terhadap karyawannya, jumlah pegawainya, maka itu ada sanksi pidananya dan kejaksaan bisa berwenang untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seekor anak kambing bermata satu yang lahir di Nagori Purwosari, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sempat mengagetkan warga sekitar. Peristiwa langka ini membuat heboh dan viral di media sosial. Anak kambing yang dilahirkan induknya dengan kondisi memiliki mata satu pada 17 Maret lalu membuat heboh warga Nagori Purwosari, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang warga sempat mengabadikan kondisi kambing bermata satu ini dan mempostingnya di media sosial sehingga viral. Kambing unik ini lahir di kandang milik kelompok tani masyarakat Nagori Purwosari. Menurut Sukimin, pemilik kambing, lahirnya kambing bermata satu ini cukup membuatnya kaget. Proses kelahirannya normal, namun ia terkejut saat mengetahui mata bayi kambing tersebut hanya satu dan berukuran bola pimpong. Sayangnya, kambing bermata satu ini tidak bertahan lama. Kurang dari 24 jam kambing ini akhirnya dinyatakan mati. Malam Rabu. Malam Rabu jam 11 malam. Jam 11 malam. Meninggalnya? Meninggalnya malam Kamis. Malam Kamis jam-jam 8. Malam Kamis jam 8 ya. Tadi malam berarti Pak ya. Pas angin kencang itulah. Oh. Di sini angin kencang kali. Lahir kambingnya itu ada nggak sih kejadian-kejadian aneh kayak apa gitu? Kejadiannya nggak ada yang aneh. Misalnya kayak alam, fenomena alam atau apa? Waktu meninggalnya Pak, baru. Kalau hujan itu deras itu Pak. Iya, kalau lahirnya nggak ada. Pak, kondisi lahirnya gimana? Sehat. Sehat. Maksudnya matanya yang satu itu, sebenarnya gitu itu gimana? Memang satu matanya? Memang satu, asli satu. Nggak ada. Hidungnya nggak ada? Hidung nggak ada. Waktu habis lahir dia, kalau anak kambing biasanya langsung bisa jalan atau kayak mana? Ini nggak bisa jalan Pak. Nggak bisa jalan. Tapi memang sehat. Lompat sana gitu. Kami tunggui juga itu sampai jam 1 malam. Ngantuk terus tidur. Makan mau Pak? Makan nggak mau, nyusu mau. Oh, nyusu mau induk? Iya. Tapi karena dia nggak ada hidungnya, jadi apa? Kalau nyusu dia kesendak-sendak lah. Jadi langsung kami peras kasih dot. Oh, gitu. Pak, kalau bisa tahu ini kambing Bapak atau kambing kelompok tani atau gimana? Ini kambingku sendiri, kambing Pak. Kamu sendiri? Ya, itu dari kelompok tani. Seberapa ekor kambing Pak? Kami sini 3. Pak, terus gimana masyarakat sempat melihat ya Pak ya? Iya. Sempat maupun mau ditukar-tukar ya apalah sama orang itu diiming-imingi lah, tapi memang aku nggak ada niat di situ lah. Kalau saya mau mati ya udah di tempatku, mau saya aja di tempatku. Udah ada komunikasi sama pemerintah Pak? Tahu penghulu Nagori atau? Ada sampai ke kecamatan, katanya ini hari mau datang tapi udah apa? Belum mati ya? Iya, belum datang. Kalau keburu mati nggak datang lah ya Pak ya? Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.